Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem berbasis aturan. Sistem berbasis aturan ini atau sering kita kenal sebagai rule-based system, ini merupakan salah satu bagian dari sistem pakar. Nah, sistem pakar ini merupakan sebuah sistem yang dia menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dalam hal ini adalah pakar, sehingga nanti komputer itu bisa bekerja seperti dan sebaik yang dilakukan oleh seorang pakar. Nah, itu sistem pakar. Sistem pakar ini seperti yang pada materi yang lalu sudah kami sampaikan bahwa sistem pakar ini merupakan bagian dari sistem cerdas. Oleh karena itu, di dalam sistem pakar ini tentunya akan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat supaya komputer itu bisa bekerja seperti dan sebaik yang dilakukan oleh pakar. Sehingga kalau kita menggunakan sistem pakar ini, harapannya nanti orang awam, ya dalam tanda kutip ya orang awam yang berwenang atau yang punya kompetensi seperti layaknya seorang pada bidang tertentu itu bisa bekerja seperti selayaknya seorang pakar. Gitu. Nah, di dalam sistem pakar itu ada beberapa komponen. Karena sistem pakar tadi seperti saya sampaikan itu adalah bagian dari sistem cerdas, maka beberapa komponen itu sudah semestinya sebagaimana komponen yang diturunkan oleh sistem cerdas, yaitu yang pertama adalah perlu ada basis pengetahuan atau knowledge base. Kemudian yang kedua harus memiliki mesin inferensi atau inference engine. Kemudian yang ketiga tentunya harus memiliki user interface karena sistem pakar ini merupakan sistem yang berbasis komputer begitu. Dan yang keempat yang khas dari sistem pakar itu adalah dia harus memiliki fasilitas untuk memberikan penjelasan kepada pengguna bahwa alur untuk melakukan penalaran itu seperti apa. Nah, ini yang mesti ada di dalam sistem pakar. Nah, sistem pakar ini memiliki dua pendekatan ketika kita akan membentuk basis pengetahuannya, sebagaimana sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Yang pertama adalah sistem pakar ini bisa menggunakan pendekatan yang basisnya adalah aturan. Dan yang kedua adalah bisa menggunakan pendekatan yang basisnya adalah kasus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pakar yang basis pengetahuannya itu berdasarkan kepada aturan, jadi berbasis aturan. Nah, sistem pakar yang berbasis aturan ini memiliki ciri bahwa pengetahuannya itu bisa direpresentasikan dalam bentuk if then rule. Ya, if then rule itu adalah if ada antecedent atau if ada kondisi tertentu, dan nanti konsekuensinya itu apa. Ya, jadi kalau ada satu kondisi, maka nanti aksi yang diberikan dari kondisi yang terjadi itu apa. If antecedent dan konsekuen. Jadi ketika kita akan membangun suatu basis pengetahuan pada sistem pakar dan kita menginginkan sistem itu berbasis aturan, maka perlu dipastikan bahwa aturannya itu bisa diimplementasikan dalam bentuk evidence. Antecedent tadi berisi tentang aksi atau kondisi atau fakta yang terjadi, sementara kalau konsekuen itu berisi reaksi yang dilakukan jika ada sesuatu yang terjadi atau suatu kondisi itu bernilai benar. Nah, bentuk ini digunakan manakala terdapat sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu dan pakar ini bisa menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Di konteksnya adalah berurutan. Kalau kita menggunakan basisnya adalah aturan, maka nanti proses penalarannya itu akan dilakukan secara berurutan. Nah, oleh karena itu biasanya bentuk semacam ini dibutuhkan penjelasan tentang langkah-langkah atau jejak untuk pencapaian solusi tersebut. Baik. Nah, itu tadi adalah basis pengetahuannya. Jadi basis pengetahuannya kalau kita menggunakan sistem pakar itu adalah harus bisa diimplementasikan dalam bentuk evidence.
Nah, bagaimana dengan inference engine-nya atau mesin inferensi? Pada sistem pakar yang berbasis aturan, ini umumnya kita bisa menggunakan dua pendekatan ketika akan melakukan penalaran. Yang pertama itu namanya adalah forward chaining atau penalaran maju. Dan yang kedua itu adalah backward chaining atau penalaran mundur. Dan bisa merupakan kombinasi dari keduanya. Jadi dalam satu sistem itu menggunakan forward dan kemudian digunakan backward. Nah, pada forward chaining ini pencocokan fakta atau pernyataan itu dimulai dari bagian sebelah kiri atau bagian if, bagian antecedent terlebih dahulu. Sehingga penalaran itu dimulai dari fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, kemudian itu digunakan untuk melakukan pengujian atas kebenaran suatu hipotesa. Jadi dimulai dari faktanya dulu, kita tahu fakta, dan kemudian fakta ini nanti akan digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis-hipotesis yang ada, yang diberikan. Kemudian yang kedua, itu adalah backward chaining. Nah, backward chaining ini sebaliknya, pencocokan fakta atau pernyataan itu dimulai dari sisi kanan atau bagian setelah then, bagian konsekuen atau hipotesis terlebih dahulu. Sehingga kalau kita menggunakan backward chaining, maka penalarnya ini akan dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan kemudian untuk menguji kebenaran dari hipotesis ini, kita harus mencari fakta-fakta apa saja di dalam basis pengetahuan yang nanti mendukung atas kebenaran dari hipotesis yang ada tersebut. Nah, ini adalah sebuah contoh. Semisal kita memiliki basis pengetahuan yang isinya adalah 9 aturan. Nah, ini contoh ya, sehingga aturannya ini hanya sedikit. Kalau dalam kenyataannya ketika kita akan membangun sistem pakar yang berbasis aturan, tentunya basis pengetahuannya nanti akan berisi banyak aturan, ya tidak cuma 9. Nah, ini untuk contoh kita memberikan 9 aturan. Nah, ada 9 aturan yang tadi sebagai syarat aturan tersebut harus bisa diwujudkan dalam bentuk if then. Misal aturan yang pertama R1, if demam and batuk then flu. Kemudian yang aturan kedua, if demam and sakit kepala and ada lendir di tenggorokan dan radang tenggorokan dan sebagainya. Sampai dengan aturan yang ke-9, if ada lendir di tenggorokan then alergi. Nah, biar ini nggak panjang gini, saya menyingkat gitu, menyingkat. Jadi kalau demam ini saya beri simbol dengan D, kemudian batuk ini dengan B, flu F dan seterusnya. Di ini sama nih, saya back ya. Nah, ini sama dengan 9 aturan ini, hanya saja ini saya singkat gitu, biar lebih ringkas. Kemudian kita akan membuktikan kebenaran atas suatu hipotesis. Ya, misalkan ada hipotesis alergi. Ada hipotesis alergi. Kemudian diketahui fakta. Faktanya adalah batuk, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Jadi sebagai contoh misalkan si Budi. Nah, si Budi ini badannya merasa tidak enak gitu, tidak nyaman. Kemudian pergilah si Budi ini ke dokter. Kemudian si Budi cerita kepada Pak Dokter bahwa dia merasa ada gejala batuk. Batuk, kemudian sakit kepala, lalu hidungnya itu tersumbat. Kemudian Pak Dokter ini menggunakan bantuan sistem pakar untuk mencoba menganalisis si Budi ini atau mendiagnosis ya si Budi ini sakit apa. Gitu. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang tadi diceritakan oleh Budi bahwa dia batuk, sakit kepala, dan hidung tersumbat, kemudian sistem ini mencoba untuk membuktikan bahwa si Budi ini alergi apa tidak. Jadi sistemnya ingin membuktikan alergi apa tidak. Nah, selanjutnya, untuk membuktikan bahwa hipotesis alergi ini benar apa enggak, kita harus mencari adakah pengetahuan-pengetahuan yang mendukung terkait dengan alergi ini manakala diketahui fakta yang ada. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, ya, dengan menggunakan forward chaining atau bisa menggunakan
backward chaining. Nah, yang pertama, apabila kita menggunakan forward chaining, maka prosesnya nanti adalah dimulai dari bagian yang antecedennya terlebih dahulu, dimulai dari R1. Nah, kita lihat di sini R1. Ya, pada R1 ini kita bisa melihat bahwa jika demam dan batuk, maka flu. Jika demam dan batuk, maka flu. Nah, kita lihat si Budi ini demam atau tidak. Nah, karena kita tadi penelarannya dimulai dari bagian antecedent. Adakah demamnya? Nah, kita lihat faktanya. Oh, ternyata si Budi itu tidak ada fakta demam. Adanya hanya batuk, sakit kepala, dan hidungnya tersumbat. Sehingga melalui aturan satu ini, kita tidak bisa membuktikan kebenaran dari F. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan kebenaran D. Ini bukan berarti salah ya, bukan berarti salah karena D-nya kita nggak tahu D-nya ini benar atau salah. Sehingga kita nggak bisa membuktikan kebenaran F ini itu dari aturan yang pertama. Karena di dalam faktanya ini tidak ada yang mengatakan bahwa si Budi ini demam apa-apa. Kemudian turun ke R yang kedua. Jika D dan K dan L, maka R. Nah, kita cek, ada nggak D-nya? Nah, ternyata tidak ada. Karena tidak ada, maka pada aturan kedua ini kita tidak bisa membuktikan kebenaran R. Kenapa? Karena D-nya ini belum diketahui. Kemudian turun ke aturan yang ketiga. Jika B dan H, maka G. Jika B dan H, maka G. Nah, kita lihat nih, B-nya ada nggak? Oh, ternyata B-nya ada. Kemudian H-nya ternyata juga ada. Nah, ini karena operatornya adalah N, maka kedua-duanya harus benar. Baik B maupun H, kedua-duanya harus ada, harus benar, keduanya harus benar. Sehingga dari R3 ini kita bisa membuktikan bahwa G-nya ini benar. Karena apa? Ada fakta yang mendukung, yaitu ada B dan ada H. Sehingga sementara kita bisa menuliskan begini. Jadi ada B, ini ada B, kemudian ada H, begini. Kita bisa membuktikan kebenaran dari G. Ya, kebenaran dari G. Nah, ini dari R yang 3, dari R3. Kita bisa lihat di sana, ini B, kemudian G, ini kita peroleh dari R3. Nah, ini jangan lupa karena dia ini dan, maka kita bisa membuat busur di sini. Nah, busur. Nah, sekarang kita lihat, ya dari sini kita bisa lihat bahwa G-nya itu benar. Maka sekarang kita memiliki faktanya itu ada 4, yaitu ada B, ada K, ada H, dan kemudian ada G. Nah, apakah proses inferensinya berhenti? Nah, tentunya belum, karena tadi yang akan kita buktikan adalah A, sementara yang kita peroleh itu baru G. Nah, maka kita lanjutkan. Yang R4, turun ke R4. Jika D, maka A. Nah, tentunya kita nggak bisa membuktikan kebenaran A dari R4, karena kita tidak tahu D-nya ini bernilai benar apa enggak. Turun lagi ke R5, jika K dan H, maka S. Nah, kita cek, oh K-nya ada. Ya, K-nya ada di fakta. Kemudian H-nya juga ada. Nah, maka kita bisa tambahkan di sini, ini ada K, dari K dan H, ini kita bisa membuktikan kebenaran dari S. Ya, di sini S-nya di sini. Ini dari K dan H, kita bisa membuktikan kebenaran dari S. Ini berdasarkan R5. Ini berdasarkan R5. Baik. Nah, dari sini kita lihat,
ini belum selesai juga. Kenapa? Karena di sini baru S. Tadi kan yang kita cari adalah A. Maka turun lagi ke bawah R6. Jika B dan L, maka S. B-nya ada. Hanya saja sayangnya L-nya tidak ada. Nah, karena L-nya tidak ada, maka kita tidak bisa membuktikan kebenaran S dari R6. Kita lanjut ke R7. Jika K dan G, maka R. Kita lihat K-nya ada di sini sebagai fakta. Kemudian G-nya tadi kita peroleh dari R3. Maka sekarang kita bisa gambarkan di sini. Ini ada G dan kemudian ada K. Ya, ini berdasarkan R berapa? R7 ya, dari R7. Ini dari R7. Ini maka kita bisa membuktikan kebenaran dari R. Nah, kita bisa membuktikan kebenaran R dari R7. R-nya ini belum A, karena yang mau dibuktikan A, maka turun lagi ke R8. Jika R dan S, maka A. R-nya ada, S-nya juga ada dari R5. Maka kemudian kita bisa membuktikan kebenaran dari A. Nah, ini dari R8. Ya, R8. Nah, dari sini kita bisa membuktikan kebenaran dari A. Nah, maka kalau kita lihat di sana, aturan yang digunakan untuk bisa mendapatkan kebenaran dari A itu adalah R3, kemudian ada R5, lalu ada R7, dan yang terakhir adalah R8. Nah, ini kemudian karena ini tadi sistem pakar, kita bisa tampilkan pada fasilitas penjelasan sebagai bagian atau sebagai komponen dari sistem pakar, supaya nanti pengguna itu bisa ngerti alurnya. Oh, ternyata yang dipakai berdasarkan fakta yang ada ini adalah dari R3, R5, R7, dan R8. Nah, ini tadi ketika kita menggunakan forward reasoning. Di penalarannya dimulai dari bagian antecedent terlebih dahulu, kemudian menuju atau untuk membuktikan kebenaran dari konsekuen atau hipotesisnya. Nah, dengan contoh yang sama ini, kita akan melihat bagaimana ketika kita menggunakan backward chaining. Nah, kita menggunakan backward chaining sekarang. Ini tadi yang forward chaining seperti ini ya hasilnya. Ini yang forward chaining tadi. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan yang backward chaining? Ya, yang backward chaining. Oke, karena kita menggunakan backward chaining, maka penalarannya itu dimulai dari bagian hipotesis terlebih dahulu, yaitu A, baru kemudian mundur ke belakang, kita akan mencari nih fakta-fakta apa saja yang kemudian mendukung kebenarannya A. Nah, kita mulai dari aturan yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat, mulai dari bagian then-nya ya, bagian konsekuennya. Kita cari yang konsekuennya itu adalah A. Dimulai dari R1, ini konsekuennya F, bukan A. Maka kita nggak bisa pakai R1. Kemudian turun di R2, ini juga bukan A konsekuennya. Turun lagi di R3, R3 juga bukan A. Kemudian R4, nah ini di R4 ini ada. Sehingga kita akan membuktikan kebenaran A ini dari R4. Lihat ya, saya tulis di sini. Ini adalah A. Untuk membuktikan kebenaran A, ini kita harus membuktikan D-nya benar. Kita harus membuktikan D-nya benar. Untuk membuktikan kebenaran A, ya, kita harus buktikan bahwa D-nya ini benar. Nah, caranya gimana? Kita cek di fakta. Adakah faktanya ini yang D, gitu ya? Oh, ternyata faktanya nggak ada D, adanya B, K, dan H.
Nah, kalau nggak ada gimana? Kita lari ke basis pengetahuannya. Kita cari yang then-nya itu D. Then-nya D. Kita cari mulai dari R1 ini then-nya F, bukan D, R2 juga enggak, R3 enggak, R4 enggak, R5 enggak, 6 enggak, 7 enggak, 8 enggak, 9 enggak. Sehingga kita tidak bisa membuktikan kebenaran D. Karena kita nggak bisa membuktikan kebenaran D, maka kita tidak bisa membuktikan kebenaran A ini dari R4. Ini tadi R4 ya, saya tulis ini R4. Kita tidak bisa membuktikan kebenaran A dari R4. Maka kita cari A yang lain. A yang lain. Tadi di R4 ya, kita turun R5 ini bukan A, then-nya R6 juga bukan A, R7 bukan A, kemudian R8. Ini R8 ini A, ya, R8 ini A. Maka kita bisa membuktikan kebenaran A ini dari R8. Nah, R8 ini untuk membuktikan kebenaran A, kita harus membuktikan bahwa R benar dan S-nya itu benar. Kita bisa tulis di sini. R benar dan S-nya ini benar. R dan S. Ini dipakai dari aturan ya, ini sana. Nah, ini dari ini dan ya. Ini kalau yang ada busurnya ini dan. Kalau yang atas ini or. Ini dari R7. Oke ya, dari mohon maaf, dari R8. Oke, saya tulis R8. Dari R8. Dari R8. Oke. Nah, kita buktikan satu-satu karena ini N, kita buktikan bahwa R-nya benar dan S-nya benar. Kita mulai dari R terlebih dahulu. Kita lihat apakah R-nya ini fakta. Ternyata R-nya tidak ada di fakta. Maka kita cari R-nya ini di bagian then. Kita cari R-nya di bagian then. R1 bukan, nah ini ada R2. R2 ini then-nya R. Untuk membuktikan kebenaran R, maka harus dibuktikan bahwa D-nya benar, K-nya benar, dan L-nya itu benar. Saya tulis di sini, harus buktikan D-nya benar, kemudian apalagi L-nya benar, dan R-nya itu, L-nya itu benar. D, K, dan L. Oke, ini tadi adalah ya, 1, 2, 3. Ini dan ya. Dan kasih busur. Ini adalah R2. R2. Nah, kita buktikan satu-satu D. Nah, D-nya nggak ada di fakta. Dan tadi juga kita lihat bahwa di basis pengetahuannya juga nggak ada D-nya. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa membuktikan kebenaran R ini dari R2. Maka kita cari R yang lain. Cari R yang lain, kita turun R3, ini bukan R, R4 juga bukan, R5 bukan, R6 bukan, nah ketemulah R7. Kita bisa buktikan kebenaran R yang lain dari R7 dengan cara membuktikan kebenaran K dan G. Nah, saya tulis di sini, kita dari pembuktian K dan G. Ini R yang lain ya, dari K dan G. Nah, ini kita kasih busur. Ini adalah R7. Oke. R7. Kita lihat apakah K-nya benar. Kita lihat, oh benar, ini K-nya benar. Karena K-nya ini adalah fakta. Kita lihat ya. K-nya oke, karena dia adalah fakta. Nilainya benar. G-nya benar apa enggak? Oh, G-nya tidak ada di dalam eviden, dalam fakta. Maka kita perlu cari yang then-nya itu G.
D-nya G, nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, oh nomor 3. Nomor 3 ini G. Maka kita akan buktikan kebenaran dari G ini melalui R3. Kita harus bisa membuktikan bahwa B-nya benar dan H-nya juga benar. Karena dari R3 ini, sana ada B dan ada H. Kita lihat ini dari R3. Ya. Ini adalah R3. Oke, kita lihat, oh B-nya ada, ini di fakta. Maka di sini B-nya benar. Hanya juga ada di fakta. Maka hanya juga benar. Sehingga dari sini kita bisa membuktikan bahwa G-nya itu benar. Karena kita bisa membuktikan G-nya benar dan bisa membuktikan K-nya benar, maka kita bisa membuktikan bahwa R-nya benar. Nah, ini baru R. Tadi masih ada sisa S. S-nya mesti kita buktikan untuk membuktikan kebenaran dari R8. Ya, A di R8. Kita cari S. Oh, S ternyata nggak ada di eviden. Kita cari di basis pengetahuan yang belakangnya itu S. Nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 3 enggak, nomor 4 enggak. Nah, ketemulah R5. R5 untuk membuktikan kebenaran S harus dibuktikan bahwa K-nya benar, ya, K-nya benar dan H-nya juga benar. Ini N, ini ya, ini dan sana. Oke, jangan lupa dikasih kursor karena ini dan ini adalah R5. R5. Kita cek ya. K, oh K-nya ada di eviden. Oke, H-nya juga ada. Nah, dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa S-nya ini benar. S benar, R benar, maka tentunya A juga benar. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa untuk membuktikan kebenaran A, tadi membuktikan kebenaran A, yang digunakan adalah R8, ya, R8 karena ini mundur, lalu ada R berapa? 5 misalkan, kemudian ada R7, lalu kemudian ada R berapa tadi? 3. Ya. R3. Jadi dari R8, kemudian R5, kemudian ada R7, dan kemudian ada R3. Nah, begini, ada 4 aturan yang digunakan untuk kepentingan ini. Nah, bisa kita lihat bahwa A-nya terbukti, sehingga dari contoh ini kita bisa membuktikan kebenaran A berdasarkan forward chaining dan berdasarkan pada backward chaining. Forward chaining-nya oke, backward chaining-nya juga oke. Nah, memang kalau di dalam proses pencarian, ketika kita mau menggunakan forward chaining dan backward chaining, ketika ada satu masalah gitu ya, ada satu kasus masalah yang ketika dia bisa diselesaikan dengan forward chaining, ada hipotesis yang dia bisa dibuktikan dengan forward chaining, tentunya dia juga akan bisa dibuktikan dengan backward chaining gitu ya. Karena hipotesis yang mau dibuktikan sama, nah basis pengetahuannya punya pengetahuan-pengetahuan yang sama pula. Hanya saja memang alurnya itu tidak sama. Nah, ada kalanya forward chaining itu lebih tepat ya, lebih baik diaplikasikan. Tetapi ada kalanya juga backward chaining ini lebih cocok untuk diaplikasikan. Nah, pertanyaannya kapan kita lebih memilih forward chaining daripada backward chaining ya, atau sebaliknya kapan kita lebih memilih backward chaining atau dibanding dengan forward chaining? Tentunya ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dari masalah itu. Ketika kita memiliki fakta dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada kemungkinan hipotesanya, maka akan lebih baik jika kita menggunakan backward chaining. Jadi kita mulai dari yang paling sedikit terlebih dahulu. Jadi kalau ternyata
faktanya itu banyak gitu. Sementara hipotesis yang mungkin akan dibuktikan terlebih sedikit, kita lebih baik menggunakan backward chaining. Dan misalkan nih, kalau di dalam sistem pakar itu butuh bertanya, ya, butuh bertanya kepada pengguna tentang hadirnya fakta baru, maka itu akan lebih baik kalau kita menggunakan forward chaining, karena forward chaining itu lebih nyaman dipakai ketika sistemnya itu butuh untuk berdialog atau berkonsultasi antara sistem dengan penggunanya. Nah, demikian pula bagaimana kalau semisal hipotesanya itu lebih dikit atau faktanya itu lebih banyak, namun demikian butuh bertanya-tanya, nah butuh dialog dengan sistem, maka kita bisa menggunakan gabungan gitu ya antara forward chaining dan backward chaining. Kita bisa jadi menggunakan backward chaining untuk menentukan apa namanya hipotesis ya, hipotesis mana yang akan diselesaikan, dan kemudian kita nanti bisa mencari atau menggali fakta-fakta barunya itu dengan menggunakan backward chaining itu. Ya, jadi saya ulangi, kalau misalkan kita ketemu suatu masalah di mana di masalah itu faktanya itu banyak, faktanya itu banyak. Namun kita juga perlu bertanya-tanya, ya, perlu bertanya-tanya. Nah, kita bisa menggunakan gabungan antara forward chaining dengan backward chaining. Nah, dimulai dari pertama kita bisa menggunakan backward chaining-nya terlebih dahulu. Kita bisa pakai backward chaining terlebih dahulu untuk kemudian menggunakan forward chaining. Ya. Bagaimana kalau dengan forward chaining-nya terlebih dahulu? Ya, itu juga sebenarnya dimungkinkan juga. Berarti kita bertanya terlebih dahulu, menggali fakta-faktanya terlebih dahulu, baru kemudian dari fakta-fakta itu kita pakai untuk membuktikan kebenaran atas hipotesis yang ada. Nah, ini jadi kalau kita menggunakan backward chaining, tadi kita bisa lihat gambarnya lebih baik seperti ini. Ini ya. Ini kalau kita menggunakan backward chaining, ya kalau dalam hal ini backward chaining-nya ini lebih complicated dibanding dengan kalau kita menggunakan forward chaining. Baik, saya kira itu materi untuk sistem berbasis aturan. Nah, lain kali kita akan membahas tentang yang lainnya, yaitu terkait dengan sistem berbasis kasus. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.